Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, sekarang kita masuk pada pembelajaran akidah untuk kelas 4. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yaitu tentang alam barzakh. Alam barzakh disebut juga dengan alam kubur. Ya, kita biasa melihat orang meninggal, ya. Baik itu tetangga kita, keluarga kita, ya, teman kita. Terlebih di saat sekarang ini di masa pandemi, ya, di masa menyebarnya virus COVID-19 ini, sangat banyak orang-orang yang terpapar yang akhirnya harus meninggal karena terserang dengan virus tersebut. Sering sekali kita melihat orang-orang meninggal, kemudian kita mungkin melihat mereka dikuburkan. Nah, pada saat mereka dikuburkan itulah alam barzakh yang mereka jalani, ya, alam barzakh atau alam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzakh atau kubur sampai pada hari mereka dibangkitkan. Hari mereka dibangkitkan adalah hari kiamat, ya. Karena itu hari kiamat disebut juga dengan hari kebangkitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Fa inna minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Kata Rasulullah, alam barzakh atau alam kubur adalah rumah pertama bagi seorang hamba sebelum datangnya hari kiamat. Ya. Barang siapa yang selamat dari siksa atau fitnah kubur, maka ia akan berbahagia setelahnya. Maksudnya berbahagia di akhirat. Ya. Dan barang siapa yang tidak berhasil atau tidak selamat dari alam barzakh atau alam kubur ini, maka dia akan lebih tersiksa lagi di akhirat. Ya, karena itu perlu kita mengkhawatirkan diri kita. Ya, jangan sampai kita mendapatkan azab pada alam barzakh. Ya, karena azab atau siksa di alam barzakh itu akan menambah kesulitan kita pada hari kiamat. Setelah kita dikuburkan, ya, setelah kita dikuburkan nanti, maka kita akan dibangkitkan. Kemudian akan datang dua orang malaikat, yaitu Munkar dan Nakir, yang akan bertanya kepada kita. Ya, apabila kita bisa menjawab pertanyaannya, maka kita akan berbahagia. Namun jika tidak, maka kita akan mendapatkan kesulitan yang sangat besar. Di antara pertanyaannya adalah, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, dan apa kitabmu. Ya. Ini adalah pertanyaan yang sangat mudah. Namun untuk di dunia berbeda dengan di alam barzakh. Ya, tidak semudah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Pertanyaan ini membutuhkan keimanan yang sangat tinggi, membutuhkan amalan-amalan soleh kita di dunia, ya, membutuhkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita di dunia menjalankan atau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita akan mudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Namun jika kita bukan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
suka bermaksiat, ya, maka pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat sukar. Jadi jangan sepelekan pertanyaan ini, ya. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, ada siksaan di kubur, itu yang disebut dengan azab kubur, ya. Ketika seorang hamba tidak bisa menjawab pertanyaan dua orang malaikat tadi, maka dia akan mendapatkan azab kubur. Di antara azab-azab kubur itu disempitkan dan digelapkan kuburnya, ya. Disempitkan dan digelapkan kuburnya. Bisa kita bayangkan kamar yang sempit saja, ya, kamar yang sempit kemudian gelap, kita akan tersiksa di dalamnya. Panas, ya. Kemudian tidak bisa bergerak banyak, ya. Kemudian gelap gulita, tidak melihat apa-apa. Itu saja kita bisa merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana tidak enaknya, apalagi di kubur nanti. Kemudian yang kedua, diperlihatkan kepadanya neraka, tempatnya di sana kelak, ya. Jadi pada saat di alam barzakh, seseorang itu sudah diperlihatkan tempatnya di neraka, tempatnya di akhirat kelak. Dan ini sangat mengerikan. Dia sudah melihat, belum kita disiksa, kita melihat saja itu kita sudah menyeramkan, ya. Bagaimana kira-kira? Jangankan yang seperti itu. Anak-anakku sekalian, ketika akan disuntik misalnya, atau ketika akan disunat misalnya, melihat orang disunat menangis, melihat orang disuntik menangis, itu sudah sangat menakutkan, sudah sangat mengerikan, ya. Bahkan ada yang sudah sampai menangis, padahal belum merasakannya. Sama dengan ini, ya. Kita belum merasakan azab kubur, kita belum merasakan siksa neraka, kita belum merasakan panasnya api neraka, tapi kita sudah diperlihatkan. Dan itu menjadi tempat kita nantinya. Dan ini sangat mengerikan. Kemudian yang ketiga, merasakan hawa panas dan baunya neraka. Nah, selain melihat, kita sudah merasakan panasnya, hawanya saja sudah panas sekali, ya. Kemudian bau neraka yang sangat busuk, ya. Kemudian yang terakhir, azab kubur yang terakhir selalu ditemani oleh amalnya yang buruk ketika di dunia. Amalan-amalan buruk kita di dunia itu akan menemani kita dalam wujud manusia, ya, dalam wujud manusia yang buruk itu berada di sekitar kita. Kita bisa rasakan bagaimana kalau ada teman-teman kita yang tidak baik, teman-teman kita yang jahat, maka seperti itulah amalan-amalan kita yang menemani kita. Ketika ada azab kubur, maka tentu ada yang namanya nikmat kubur, ya. Bagi hamba yang mampu menjawab pertanyaan para malaikat atau dua malaikat tadi, maka di alam kuburnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Diterangkan kuburnya, diluaskan sejauh mata memandang, dan dia akan melihat pintu surga di mana tempatnya kelak, ya. Dia akan melihat bagaimana keindahan-keindahan di surga, ya. Dan dia juga bisa mencium wangi surga, ya. Dia akan merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Walaupun belum masuk ke dalamnya, tetapi sudah dirasakan. Ya, ini adalah balasan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, senantiasa sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, menunaikan zakat, ya, berhaji bagi yang sanggup, ya, dan melaksanakan seluruh amalan-amalan yang diperintahkan atau dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak melakukan kesyirikan, ya. Dan ini sama dengan orang yang mendapatkan siksa kubur tadi, ya. Amalan-amalan baiknya akan datang dalam bentuk wujud manusia yang sangat baik, manusia-manusia yang sangat gagah, dan itu yang menemani dia di kubur, ya. Jadi di alam barzakh dia tidak pernah merasa kesepian, ya. Karena itu mari kita senantiasa untuk menjaga amalan-amalan kita,
senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, menjaga sholat 5 waktu, ya, senantiasa menjalankan puasa Ramadan, ya, jangan lupa menunaikan zakat, ya, dan jika mampu untuk berhaji maka kita harus berhaji, ya, dan menjaga seluruh amalan-amalan baik, baik kepada teman, baik kepada tetangga, baik kepada keluarga, terlebih kepada kedua orang tua. Baik, Ustadz rasa cukup materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.